Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang Adillatul Ahkam. Adillatul Ahkam adalah sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam. Jadi, Adillatul Ahkam ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Adillatul Ahkam al-muttafaq alias yang disepakati. Yang kedua, Adillatul Ahkam al-mukhtalaf alias dalil hukum yang tidak disepakati. Siapa sih yang bersepakat? Nah, ulama yang bersepakat dalam hal ini adalah 4 mazhab. Jadi yang pertama al-muttafaq itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini pembagiannya secara dilalahnya ada qat'iyud dilalah dan yang kedua ada dhanniyud dilalah. Kemudian sumber dalil yang kedua adalah hadis atau biasa kita sebut juga dengan sunnah. Hadis Nabi ada 4 tinjauan macamnya. Yang pertama ditinjau dari kualitasnya. Secara kualitas hadis Nabi itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Secara kuantitas hadis dibagi 3. Yang pertama hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama hadis itu sebagai penguat, yang kedua hadis sebagai perinci, yang ketiga hadis sebagai pembuat hukum yang hukumnya belum dibahas di dalam Al-Quran. Lalu sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma' secara pembagiannya dibagi menjadi 2, ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Selanjutnya adalah kias. Kias adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas atau bisa disebut dengan Al-Quran dan hadis dengan perkara lain yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, rukun kias bisa kita pakai kias ketika ada 4 hal. Yang pertama asal alias perkara yang dituangkan atau ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua ada far'un alias perkara yang baru datang. Yang ketiga adalah illat atau sifat yang menyamakan antara keduanya. Yang keempat adalah hukum asal. Bagaimana hukum asalnya? Apakah itu haram? Yang kedua adalah adillatul ahkam al-mukhtalaf atau dalil-dalil hukum yang tidak disepakati oleh ulama madhab. Adillatul ahkam al-mukhtalaf itu ada 7 macam. Yang pertama istihsan, yang kedua maslahah mursalah, yang ketiga uruf, yang keempat syar'u man qablana, yang kelima madhab sahabi, yang keenam sadduz zari'ah, yang ketujuh istishab. Nah, itu teman-teman adillatul ahkam al-mukhtalaf ada 7 macam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah istihsan. Istihsan adalah berpindahnya suatu hukum dari hukum kulli kepada hukum juz'i. Kemudian istihsan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan qiyas khafi, dan istihsan dengan darurah. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah dalam pembagiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama daruriyah, hajiyah, terus tahsiniyah. Yang ketiga itu ada adillatul ahkam yang mukhtalaf namanya uruf. Uruf itu bisa juga disebut dengan adat. Adat itu ada 3 tinjauan. Yang pertama ditinjau dari sumbernya. Maka ada uruf qauli, ada uruf fi'li. Dari tinjauan ruang lingkupnya ada uruf am atau umum, ada huruf khas atau khusus. Kemudian yang ketiga ditinjau dari
kualitasnya, ada huruf sahih, ada huruf fasid. Setelah itu kita berlanjut kepada dalilatul ahkam atau adillatul ahkam yang keempat, yakni syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Nah, ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu ini ada 3 macam. Ada syariat yang dihapus atau dinasah yang tidak termasuk syariat kita. Yang kedua, syariat yang dianggap syariat kita berdasarkan nas. Yang ketiga, syariat yang tidak ada penegasannya, apakah termasuk syariat kita atau tidak. Kemudian selanjutnya sadu dzari'ah. Sadu dzari'ah itu adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang tidak ada dasarnya atau yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang. Sadu dzari'ah itu ada 4 macam. Dzari'ah sudah pasti membawa mafsadah, dzari'ah yang jarang membawa mafsadah, dzari'ah yang diduga membawa mafsadah, dzari'ah yang seringkali membawa mafsadah. Nah, kemudian yang terakhir adillatul ahkam atau dalil hukumnya, yakni istishab. Istishab itu adalah menetapkan sesuatu hal menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya, atau dalil yang bisa dianggap sebagai dalil pengubah kepada yang sudah ada. Nah, kemudian istishab itu dibagi menjadi 4. Istishab baro'ah asliyah, istishab an-nasri, istishab umumi, sama istishab sifat. Nah, begitu teman-teman pembagian dari adillatul ahkam. Nah, untuk selanjutnya semoga teman-teman bisa paham ya pembagian dari adillatul ahkam. Sampai ketemu teman-teman di edisi selanjutnya. Bagaimana hukum Islam itu sangat banyak pembahasannya. Terima kasih.